warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rina Suyah dari kelas PGMI 2D NIM 2231414141. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan membahas tentang teori perkembangan dalam bimbingan konseling. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Baik, untuk teori yang pertama yaitu teori psikoanalisa. Apa sih teori psikoanalisa itu? Pengertian pendekatan psikoanalisa. Menurut Corey, psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Selanjutnya, menurut Willis, psikoanalisis meliputi 3 aspek penting, yaitu yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Selanjutnya, hakikat manusia dalam psikoanalisis. Yang pertama, anti-rasionalisme. Yang kedua, mendasari tindakannya dengan motivasi yang tak sadar, konflik, dan simbolisme. Manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instinktif, sehingga perilaku merupakan fungsi yang di dalam ke arah dorongan tadi. Semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Selanjutnya, kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Selanjutnya, terdapat tujuan konseling pendekatan, yaitu tujuannya adalah untuk membantu konseling agar mampu mengoptimalkan fungsi ego sehingga kecemasan atau konflik-konflik intra-psikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak pada tuntutan nafsu. Terdapat juga kelebihan pendekatan psikoanalisis, yaitu yang pertama, konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseling. Yang kedua yaitu mampu membantu konseling mengetahui masalah. Yang ketiga, menolong konseling mendapatkan pengertian. Yang keempat, membentuk kembali kepribadian konseling. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan kontrol ego. Tetapi ada juga keterbatasan dalam pendekatan psikoanalisis ini, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Yang kedua, memerlukan konselor yang benar-benar terlatih. Yang ketiga, pandangan yang terlalu deterministik. Yang keempat, terlalu menekankan pada libido. Yang kelima, pengalaman masa kecil sangat menentukan. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke teori berikutnya. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Apa sih teori behaviorisme itu? Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh B.F. Skinner. Kaum behavioris lebih dikenal dengan teori belajar karena menurut mereka seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan pada dasarnya manusia tidak memiliki bakat apa-apa atau apapun. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan di sekitarnya. Secara umum, tujuan dari teori ini adalah menghilangkan perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Konsep dasar konseling adalah membantu, sedangkan konsep dasar dari behaviorisme ini adalah prediksi dan kontrol atas perilaku individu yang tampak. Selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling dalam behavioral atau behavioralisme. Yang pertama, latihan asertif.
Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Yang kedua, pengkondisian aversif. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Pengkondisian ini diharapkan terbentuknya asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu peningkatan tingkah laku mudah. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah berbentuk. Baik, selanjutnya ada satu contoh kasus yang terdapat di lingkungan saya yang berhubungan dengan teori behaviorisme. Kita simak baik-baik ya. Baik, di lingkungan saya terdapat contoh kasus yang berhubungan dengan teori behaviorisme, yaitu tetangga saya. Kan dia mempunyai 2 orang anak. Dalam keluarga ini, kedua orang tuanya ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya. Entah itu mengerjakan tugas, entah itu mengerjakan tugas sekolah, bersih rumah, atau lainnya. Setiap harinya mereka selalu tertekan oleh orang tuanya, dan mereka di rumah tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anak tersebut. Sehingga pada suatu hari kedua anak tersebut mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya, dan mereka menawarkan sesuatu hal yang belum pernah mereka dapatkan di dalam rumah, seperti merokok, seperti meminum minuman keras. Dengan demikian mereka ini merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua tersebut. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tekanan lingkungan yang terlalu berlebihan akan hanya membuat kita untuk mencari jalan kesenangan sendiri, sehingga ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak tersebut. Lebih sebaiknya kita yang sebagai orang tua ini bisa mengerti anak-anak kita, tidak terlalu menekan agar di rumah. Sebagai orang tua tidak harus menekan pada anak kita agar selalu di rumah. Berilah mereka kebebasan, sehingga tetapi tidak sampai melampaui batas ya. Jika kita terlalu mengekang anak kita selalu di rumah, itu nanti bisa membuat gangguan mentalnya atau gangguan psikologisnya ini akan terganggu. Mereka akan kurang bersosialisasi, mereka akan kurang bergabung dengan teman-temannya. Berilah mereka kebebasan tetapi tidak sampai melampaui batas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat jumpa semuanya.